Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya yakin dan percaya bahwa kita dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Walaupun kita beribadah terpisah, tapi saya yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan gak pernah habis buat kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang setiap kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, yang kami tahu Tuhan, kami hanya menantikan Engkau Tuhan. Kami hanya menantikan kasih-Mu Tuhan. Walaupun kami beribadah terpisah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu gak pernah habis buat kami. Kami selalu rindu Tuhan untuk menyembah-Mu bersama-sama lagi Tuhan. Kami mau menikmati-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ini kerinduan kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Biar dari tempat yang terpisah ini Tuhan, kami tetap boleh kasih yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ini kerinduan kami Bapa. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Bapa, kami rindu Tuhan. Ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Bapa, hanya Engkau yang kami rindu Tuhan. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti
kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus, ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Hanya Kau yang kami mau Tuhan, hanya Kau yang kami rindu Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kami rindu, Kau yang kami mau Tuhan, hanya Kau yang kami rindu Tuhan. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Hanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Hanya Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Kau yang puaskan kami Tuhan, Kau yang kuatkan kami Tuhan. Nyatalah, nyatalah, nyatalah kuasa-Mu. Nyatalah, nyatalah, nyatalah kekuatan-Mu. Kau yang puaskan, Kau yang puaskan kami. Haleluya. Puaskan dahaga kami Tuhan. Rasa rindu kami Tuhan. Segarkan kami Tuhan. Padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Hanya Engkau bagi kami Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan
Nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu, Allahku di kuat kasih-Mu. Di dalamku kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah bagi semua bangsa. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang Tuhan sangat kasihi. Selamat bertemu, Tuhan Yesus memberkati kita di hari Minggu yang berbahagia ini. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Itulah pengakuan dari setiap mulut orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih atas iringan musik dan puji-pujian dan penyembahan dari Bani Asaf. Kita semua diberkati Tuhan ya jemaat. Amin. Puji Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini di mana semua gereja sedang merayakan persiapan untuk pencurahan Roh Kudus. Kami pun jemaatmu di GBI Rawamangun dan Grand Mall. Kami ingin Tuhan untuk memperingati hal itu. Kami bersiap untuk menanti kedatangan-Mu. Tuhan pimpinlah kami, berkatilah pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya sangat berterima kasih kepada gembala dan pengurus gereja atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini. Pokok renungan firman Tuhan adalah setia menanti janji. Saya ulangi, pokok atau tema firman Tuhan adalah setia menanti janji. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Kamu telah dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Alkitab menyaksikan bahwa setelah kebangkitannya dan sebelum Ia naik ke sorga kembali kepada Bapanya, Tuhan Yesus melarang para murid meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa seperti yang pernah Ia sampaikan, yaitu bahwa tidak berapa lama lagi mereka akan menerima baptisan
Roh Kudus. Tuhan Yesus kemudian menyambung perkataannya itu kepada para murid. Dia mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Bapak Ibu sekalian, mereka pun dibawa oleh Tuhan Yesus ke Bukit Zaitun yang berjarak lebih kurang 1 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kemudian para murid itu kembali ke Yerusalem. Dan dengan sehati mereka berdoa, mereka berkumpul setiap hari. Dengan tekun mereka berdoa menantikan penggenapan janji Tuhan Yesus itu. Dan Bapak Ibu, kita tahu dari Alkitab bahwa para murid yang dengan setia menantikan penggenapan janji Bapa, akhirnya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, para murid setia menanti janji Bapa dan mereka diberkati oleh pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan mereka sebagai murid dan saksi Kristus. Hari Kamis yang lalu kita bersama-sama merayakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, kisahnya berlanjut. Dengan mengikuti kalender gereja ini, kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, diingatkan kembali akan apa yang terjadi setelah Yesus naik ke sorga. Kita diingatkan juga akan penggenapan janji Bapa yang sangat berharga kepada para murid Yesus dan kepada dunia ini. Marilah sekarang kita bersama-sama merenungkan makna firman Tuhan dalam kaitannya dengan setia menanti janji. Pertama-tama, Yesus melarang para murid agar tidak meninggalkan Yerusalem. Mengapa Bapak Ibu? Karena janji Bapa itu akan diberikan di kota Yerusalem. Kita sudah tahu dari Alkitab bahwa janji Bapa itu adalah pencurahan Roh Kudus. Benarlah, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Para murid Tuhan membuktikan bahwa mereka setia menanti janji. Mereka sungguh-sungguh setia menanti janji Bapa. Dan Bapa pun setia memenuhi janjinya. Haleluya. Sekarang bagaimana dengan kita jemaat Tuhan? Bagaimanakah sikap kita dalam hal setia menanti janji itu? Yang pertama, setia bersekutu dengan Tuhan. Sekali lagi, setia bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem, ayat 4 dari Kisah Para Rasul 1 tadi. Apakah kita juga tidak boleh meninggalkan Yerusalem? Dengan kata lain, apakah kita harus tinggal di Yerusalem? Tentu bukan seperti itu maksudnya. Yerusalem adalah gambaran dari rumah Tuhan. Setiap murid Tuhan dilarang meninggalkan rumah Tuhan. Setiap murid Tuhan dilarang untuk meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau agar semua jemaat setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Rumah Tuhan tidak selalu dimaksud adalah gedung gereja. Contohnya saat ini, dalam situasi pandemi COVID-19, kita tetap dapat bersekutu meskipun tidak duduk bersama-sama di dalam gedung gereja. Bapak Ibu, ingat dalam Ibrani 10 ayat 25, Alkitab ingatkan agar jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh orang-orang lain. Jangan menjauhkan diri. Tetaplah bangun hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama saudara seiman. Saling menasehati dan mendorong dalam kasih. Jangan tinggalkan Yerusalem. Amin. Kita akan menerima semua janji Tuhan saat kita tidak tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tidak tinggalkan persekutuan dengan Tuhan
dan dengan sesama saudara seiman. Kita tetap setia menanti janji. Itu yang pertama, yaitu setia bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, setia menanti janji Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, setia menanti bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Dalam semua segi kehidupan, sikap setia menanti sangatlah diharapkan. Tuhan sangat menghargai orang yang setia hidup dalam kebenaran, seperti halnya Ayub yang tetap setia kepada Tuhan meskipun Ayub mengalami banyak penderitaan. Demikian juga dengan Yusuf yang tetap setia kepada Tuhan meski dibenci oleh kakak-kakaknya dan mengalami fitnahan. Begitupun Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jemaat, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 dituliskan sebagai berikut. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bisa setia menanti janji, karena yang berjanji kepada kita adalah Allah yang setia. Amin. Saat-saat ini pun di seluruh dunia orang sedang menanti kapankah wabah COVID-19 ini akan berakhir. Mengenai hal ini jemaat, kita sebagai orang beriman dapat berpaling kepada firman Tuhan. Kita dapat pegang janji-janji dalam firman-Nya. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 mencatat, untuk segala sesuatu ada masanya. Ayat 11 menuliskan, Ia atau Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan saya sangat diberkati oleh ayat firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu pasal 22 ayat 13. Sungguh Bapak Ibu sekalian, dunia ada dalam genggamannya, waktu ada di dalam tangannya. Jadi ada dua sikap yang perlu bagi kita dalam setia menanti janji, yaitu setia bersekutu dengan Tuhan, dan kedua, setialah menanti janji Tuhan. Apa yang dinantikan para murid pada waktu di Yerusalem itu sudah Tuhan genapi dengan mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Saat itu terjadi kebangunan rohani yang membawa 3.000 jiwa bertobat dan percaya kepada Yesus dalam satu hari. Haleluya. Selain kedua sikap tadi dalam setia menanti janji, ada beberapa hal yang dapat menjadi catatan yang memberkati hidup kita. Pertama-tama, murid-murid Tuhan itu tekun dan sehati dalam doa ketika mereka menanti janji. Kisah Para Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jangan pernah berhenti berdoa. Mungkin kita sudah berdoa untuk 100 kali, tapi mungkin saja di saat doa ke-101 kalilah doa kita terjawab. Tuhan senang jika anak-anaknya bersabar, setia dalam proses, dan mempunyai keyakinan kuat. Ia ingin membentuk kita. Ia ingin agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak gampang menyerah. Jadi teruslah berdoa dengan benar. Dan saya yakin tidak ada sesuatu yang tidak akan diberikan dan tak bisa dilakukan untuk kebaikan kita. Tuhan itu setia. Berikutnya Tuhan Yesus berdoa memohon pemeliharaan bagi para murid. Tuhan tahu ketika ia meninggalkan para murid itu perlu dukungan, dan Tuhan berdoa bagi para murid bahkan sebelum dia naik ke surga. Yohanes pasal 17 ayat 11 menuliskan seperti ini. Dan aku, kata Yesus,
tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya, saat ini kita diingatkan untuk terus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jemaat, sudahkah kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus? Mulailah. Dia adalah Roh yang lemah lembut, namun berkuasa penuh, yang memampukan kita mengatasi setiap masalah yang ada. Jangan membuatnya berduka, jangan padamkan apinya di dalam kita. Berikutnya jemaat, berdoa dan berjagalah untuk siap menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Saya akan bacakan Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara-saudara, ada sebuah kisah yang dapat menjadi perenungan kita juga untuk bagaimana bersikap dalam setia menanti janji. Diceritakan di depan gedung sebuah gereja, ada seorang pria yang tergeletak, bermantel kumuh, dan mengenakan topi yang sudah usang. Banyak jemaat menghindar waktu melewati orang itu dan berbisik-bisik ketika melewati sosok gelandangan itu. Semua jemaat sudah masuk dalam gereja. Ibadah belum dimulai. Dan setiap orang mulai bertanya-tanya, menanyakan, siapakah yang melayani hari ini? Kenapa belum datang? Tapi tak seorang pun tergerak untuk melihat atau mengajak sang gelandangan masuk ke gereja. Pintu-pintu tertutup. Beberapa lama kemudian, kebaktian dimulai. Jemaat semua menunggu pendeta yang akan maju ke depan dan menyampaikan firman Tuhan. Ketika tiba-tiba pintu gereja terbuka, muncullah pria tunawisma itu berjalan di lorong gereja dengan kepala tertunduk. Semua orang menarik nafas dan berbisik-bisik dan terkejut. Pria itu terus berjalan dan akhirnya sampai di mimbar. Dia membuka topi dan mantelnya. Hati semua orang terguncang. Di sana berdiri sang pendeta. Dialah gelandangan itu jemaat. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Sang pendeta mengambil Alkitabnya dan meletakkan di mimbar. Lalu berkata, "Jemaat, saya kira tidak perlu bagi saya untuk mengatakan apa yang akan saya khotbahkan hari ini. Jika jemaat kamu terus menghakimi dan menilai orang, kamu tidak akan punya waktu untuk mengasihi mereka." Satu teguran yang keras, tapi menggoncangkan hati semua jemaat. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita setia menanti janji dengan hidup berjaga-jaga dan mengasihi sesama. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan memimpin kita dengan Roh-Nya yang kudus. Biarlah lewat kehidupan kita, nama Tuhan terus dimuliakan dan banyak jiwa diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan Engkau Bapa yang sudah memimpin kami dalam merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon tolonglah kami dengan Roh-Mu untuk tetap setia seperti Engkau Bapa yang adalah setia adanya.
Kami doakan hidup kami pribadi dan seluruh anggota keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup berkenan kepadamu. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaatmu di Rawamangun dan Grand Mall. Tuhan yang mengenal semua pergumulan kami dalam keluarga, suami, istri, dan anak-anak kami, pekerjaan dan usaha kami. Kiranya Tuhan senantiasa menopang kami. Tuhan mampukan kami mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi. Bapa di surga, kami mendoakan mereka yang sakit dan bermasalah karena mengalami kesulitan untuk mendapatkan nafkah. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan Tuhan juga memberikan jalan keluar. Kami berdoa bagi pemerintah kami, bagi Bapak Presiden dan jajaran pemerintahan yang ada. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia yang saat-saat ini berusaha mengatasi wabah COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mendengar doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang udah kita dengar hari ini. Yang saya yakin firman Tuhan ini memberkati buat Bapak Ibu Saudara sekalian dan kami semua. Dan kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Besar. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat hati kita dan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Nah, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah lumbumu
dan di dalam segala usahamu, dan negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Biarlah berkat di dalam anugerah Bapa dan kasih karunia dalam Yesus Kristus Tuhan, serta pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin.